kembali bersama Suntar di Bengkel Vidas. Kita akan mereview materi tingkat SMA yang sangat berguna untuk persiapan fisika dasar di universitas, tapi juga sangat bermanfaat untuk pembelajaran di SMA. Nah, ini salah satu soal yang cukup menantang ya. Diberikan ada sebuah balok, masanya 2 kg, diletakkan di atas papan bermasa 1 kg ini ya. Nah, permukaan bawahnya ini, papannya ini licin bawahnya. Tapi atasnya nih yang berwarna hijau itu kasar. Diberitahukan koefisien gesekan statisnya 0,8, koefisien gesekan kinetisnya 0,6. Nah, papan ini bukan baloknya ya, papannya yang ditarik ke kanan. Pertanyaannya ada beberapa, tapi kita tinjau dulu pertanyaan pertama. Tentukan nilai gaya maksimum ini ya, gaya yang terbesar, tapi waktu ditarik ke kanan, baloknya itu tidak kepleset ke belakang, jadi tidak slip. Jadi baloknya ini masih bergerak bersama-sama dengan papannya ke kanan. Nah, itu gayanya berapa? Karena kalau gayanya lebih besar dari itu, ini akan mulai mundur kepleset ke belakang terhadap papannya. Ya. Nah, titik atau misalkan gaya maksimum saat itu ya, saat dimana baloknya itu tidak slip itu berapa? Ini yang ditanya. Pertama-tama kita gambar dulu diagram benda bebasnya ya. Diagram benda bebasnya untuk baloknya ada gaya berat, MG, M1G, ada gaya normal ya. Nah, perhatikan begini, arah gaya gesek ini ke depan ya. Mengapa ke depan? Karena ingat ya, ketika benda itu sedang diam, misalnya di sini, maka hukum 1 Newton, benda yang diam tetap ingin mempertahankan untuk tetap diam kan. Nah, ketika ada gaya yang tarik ke kanan ya, jadi balok itu cenderung mau di sini kan, tetap di tempat. Atau dengan kata lain, ya, dia itu mulai bergesekan dengan papan itu. Perhatikan, dia itu bergerak ke kiri terhadap papan. Terhadap tanah dia itu kan diam ya. Karena papannya ke kanan, maka balok terhadap papan itu seperti ke kiri karena itu relatif. Papan gerak ke kanan ya terhadap balok. Pada saat yang sama, balok itu ke kiri terhadap si papan. Nah, ketika suatu benda bergerak ke kiri misalnya, maka gaya geseknya itu melawan kecenderungan gerakannya dia ke kanan. Sekarang kita analisis hukum Newtonnya ya. Jadi total gaya yang bekerja dalam arah sumbu Y untuk balok ini, sigma Fy sama dengan 0 karena tidak bergerak dalam arah sumbu Y, berarti N1 dikurang M1G sama dengan 0. Nah, M1 masanya kan sudah diketahui ya, masanya adalah 2 kg, berarti 2 dikali gravitasi, saya ambil 10 di sini, 2 kali 10, 20 Newton. Nah, dari sini ya kita bisa hitung gaya geseknya dulu ya, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetisnya. Gaya gesek statis itu rumusnya adalah mu S kalikan N, itu adalah gaya gesek statis maksimumnya. Jadi mu S 0,8 dikalikan N di sini 20, 16 Newton. Jadi 16 Newton itu adalah gaya gesek statis yang paling terbesar yang bisa diberikan oleh sistem ya ketika sedang terjadi interaksi. Tetapi apakah gaya gesek yang bekerja 16 bisa lebih kecil dari itu ya? Tapi yang pasti mu S kalikan N yang kita dapatkan ini gaya gesek statis maksimumnya. Sedangkan kalau FK gaya gesek kinetis, kita menghitung pakai mu K kalikan N, mu K-nya adalah 0,6 kalikan N, 12 Newton ini ya hasilnya. 12 Newton ini bukan gaya gesek kinetis maksimum, tidak. Pokoknya ketika benda sudah bergerak relatif terhadap papan, pasti gesekannya selalu 12 Newton. Karena ini gaya gesek ketika benda bergerak terhadap permukaan yang sedang bergesekan. Oke, sekarang kita analisis total gaya dalam arah sumbu X. Sigma Fx di situ ya, sama dengan M1 kali A1. Nah, gaya yang menyebabkan dia dalam arah sumbu X hanya ada gaya gesek ini. Gaya gesek sama dengan M1 kali A1. Nah, gaya geseknya apa? Karena, ingat ya, tadi kan case-nya adalah tentukan F maksimum agar balok tidak slip. Karena kalau dia lebih besar daripada gaya maksimum ini, berarti apa? Berarti balok itu mulai terpleset. Kenapa balok itu mulai terpleset? Karena gaya gesek di sini yang tadi maksimum terlampaui. Ya, jadi waktu saya tarik ini ya, saya tariknya dengan gaya kecil, balok ini masih dapat gaya gesek statis yang kecil juga sehingga bisa bergerak bareng. Saya perbesar ya ke kanan, dia juga dapat gaya gesek statis yang lebih besar tapi masih bisa bergerak ke kanan. Saya tarik sampai gaya maksimum ini ya, maka di sini gaya gesek statisnya maksimum.
tapi masih bergerak bareng. Ketika gayanya melampaui ini, maka itu sudah melampaui gaya gesek statis maksimum ya. Maka yang bekerja bukan lagi itu, nanti kalau sudah bergerak gaya gesek kinetis ya. Nah, itu sebabnya gaya gesek yang kita pakai di sini ya. Ini kan ketika gaya diberikan maksimum berarti ini kan tepat akan bergerak ya, relatif terhadap papannya. Hampir bergerak tapi masih belum slip ya. Belum slip tapi hampir akan bergerak. Maka di sini kita pakai gaya gesek statis maksimum 16. 16 sama dengan 2 dikali A1, A1 sama dengan 8. Jadi percepatan si balok terhadap tanah ya, ingat perhitungan hukum Newton itu selalu acuannya itu terhadap tanah percepatan ini. Oke, jadi 8 meter per sekon kuadrat ke kanan terhadap tanah. Nah, bagaimana dengan papannya? Diagram benda bebas papannya seperti ini. Jadi ada gaya berat ya, M2 kali G, yaitu 1 di sini, 1 kilo 1 kali 10. Ditahan oleh lantai, ada N2 ke atas. Tapi ingat tadi balok ini kan juga berinteraksi ya. Jadi si papan menekan balok, menahan balok, balok menekan papan dengan N1. Jadi N1 dan N1 ini aksi reaksi ya, berlawanan arah, besarnya sama. Lalu perhatikan ketika ini ditarik ke kanan ya, ditarik ke kanan, balok itu kan tadi ya secara kelembaman dia memperhatikan posisi di sini kan. Nah, ketika ditarik ke kanan ya, di situ si papannya akan mengalami gesekan ke kiri. Ingat ya, gesekan itu selalu melawan kecenderungan gerak benda terhadap permukaan yang bergesekan. Jadi si papan ini terhadap permukaan bawah balok ini dia geraknya ke kanan. Sekali lagi, papan ini ya relatif terhadap permukaan bawah balok ini dia geraknya ke kanan terhadap permukaan balok ini. Maka gaya gesek yang dia alami ke kiri. Perhatikan di sini menarik ya. Ini gaya gesek pada balok ke kanan, gaya gesek pada papan ini ke kiri. Arahnya berlawanan, besarnya sama. Jadi ini apa? Gaya aksi reaksi ini. Ya. Jadi hati-hati ya kalau teman-teman menggambar ini ke kanan berarti ada yang salah ya. Ini ke kanan, ini ke kiri. Oke, sekarang kita analisis hukum Newtonnya. Total gaya dalam arah sumbu Y untuk papan ini itu sama dengan 0 karena dia tidak dipercepat ke atas atau ke bawah. Ada N2 ke atas, ada M2G ke bawah minus di sini, ada N1 ke bawah minus. Perhatikan maka di sini N2 sama dengan M2G ya. M2G ini adalah 10 ya, di sini 10 ya. Lalu juga ditambah dengan N1, N1-nya sudah ketemu tadi 20. Nih 20. Jadi 20 ditambah 10 30 Newton. Itu N2-nya. Oke. Tapi ini tidak digunakan ya. Kenapa? Karena N2 ini kan di permukaan bawah ini kan. Kalau di bawah licin berarti gaya gesek di bawah kan tidak dihitung. Berarti N2 ini tidak dipakai. Kita analisis dalam arah sumbu X. Sigma Fx sama dengan massa si papan dikali percepatannya M2 kali A2. Hukum 2 Newton ya. Gaya ke kanan F, ada gesekan ke kiri min F sama dengan massanya 1 dikali A2. F dikurang, nah perhatikan tadi ini kan gaya maksimum ini sedang maksimum kan. Akibatnya si balok itu tepat akan bergerak, tapi kan belum kan. Berarti di situ gaya gesek statisnya lagi maksimum juga 16. Ya 16 ini didapat dari sini kan. Lalu sama dengan 1 kali A2. Maka F sama dengan 16 tambah A2. Nah A2 ini apa? A2 ini sama dengan A1. Yaitu 8. Mengapa? Karena ingat ini masih bergerak berbarengan. Jadi kalau papan ini bergerak 2 meter ke kanan, lalu balok ini belum terpleset terhadap papan, berarti masih bergerak bareng ya 2 meter ke kanan juga kan. Berarti percepatan balok 2 sama dengan percepatan balok 1 yaitu 8. 16 tambah 8, 24 Newton. Ya. Nah teman-teman mungkin bingung, kok aneh ya 16 ini kan gaya. Ini kan percepatan, mana bisa 16 yang adalah Newton ditambah dengan percepatan, kan satuannya nggak sama. Hati-hati, ini sudah kita kalikan dengan 1. Jadi A2 ini bukan lagi satuannya meter per sekon kuadrat A2 di sini. Karena ini meter per sekon kuadrat dikali dengan 1 kilogram, jadi A2 ini sudah Newton satuannya ya. Jadi ini bukan percepatan meter per sekon kuadrat lagi ya. Oke, jadi kita sudah dapat ini 24 Newton. Jadi gaya total maksimum
ya, yang terbesar yang saya berikan, di mana saat itu kondisinya balok belum terpleset ke belakang, ya, masih bisa bergerak bareng, itu 24 Newton. Kalau lebih besar daripada 24 Newton, apa yang terjadi? Nah, kita coba lihat case yang kedua. Bagaimana jika F-nya pada papan ini 26 Newton? Berarti lebih besar daripada ini kan? Akibatnya, balok akan kepleset, akan slip ke belakang. Oke, kita gambar diagram benda bebasnya dulu. Ini sekarang balok ini slip ya. Dia bergerak terhadap papan nih. Dia kayak mundur ya, mundur terhadap papannya ya. Oke, sama diagram benda bebasnya N1, lalu ada G gesek, ada M1G ya. Lalu si papan juga sama, diagram benda bebasnya seperti ini. Saya gambarkan ulang ya. Sekarang kita coba analisis tahapan keduanya, hukum Newtonnya ya. Sigma Fx untuk benda 1, si balok ini, adalah ke kanannya berapa? 12 Newton. Tahu dari mana ini 12 Newton? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, gaya ke kanan ini, ya, gaya ke kanan ini adalah gaya gesek kinetis. Karena ingat dia sudah bergerak terhadap permukaan yang bergesekan. Jadi terhadap permukaan yang bergesekan ini, si balok terhadap papan ini, dia sudah relatif bergerak kan. Maka gaya gesek bekerja bukan lagi gaya gesek statis ya, gaya gesek kinetis, gaya gesekan statis, tapi gaya gesekan kinetis. Jadi sekarang baloknya kepleset ya, slip terhadap si papan, pakai kinetis ya. Nah di sini 12 Newton F-nya sama dengan masanya 2 kalikan A1. A1 dapat 6 meter per sekund kuadrat. Sekarang kita coba analisis papannya. Sigma Fx sama dengan M2 kali A2 untuk papannya. Nah, total gayanya di sini ke kanan ya. Itu adalah 26 Newton ini ke kanannya. Lalu gaya geseknya ke kiri, ini gaya gesek kinetis tadi ya, sudah kita bahas di sini. 12 sama dengan masanya itu 1 dikalikan A2. 26 dikurang 12 itu adalah 14. Maka A2-nya 14 meter per sekund kuadrat. Jadi, si papan terhadap bumi, terhadap tanah, dia ke kanan 14 meter per sekund kuadrat. Si balok, dia gerak ke kanan terhadap bumi ya, terhadap tanah itu 6 meter per sekund kuadrat. Makanya dia ketinggalan. Karena cuma 6 dia ke kanan, yang ini 14, berarti ini lebih cepat kan? Berarti si balok terhadap si papan itu ketinggalan. Ketinggalan berapa? Ketinggalan ke kiri sebesar selisih ini. Nah, jadi kalau saya menggunakan acuan papan, ingat ya, kalau kita menggunakan acuan berarti itu kan kayak titik nol. Jadi kalau saya mau cari ini terhadap acuan ini, berarti saya gunakan ini dikurang ini. Saya mau cari perpindahan, ini titik akhir, ini titik awal. Berarti perpindahannya adalah titik akhir dikurang titik awal, kan selalu begitu ya. Nah, sekarang saya mau gunakan acuan papan. Kalau saya menggunakan acuan papan, saya mau analisis balok, berarti apa? Berarti saya selisihkan antara balok terhadap acuannya, terhadap si papan. Berarti percepatan balok terhadap acuan, bukan terhadap tanah lagi ya. Percepatan balok terhadap si papan itu adalah percepatan balok terhadap tanah, 6, dikurang percepatan si papan terhadap tanah, jadi 14 ya. Jadi 6 dikurang 14, yaitu min 8. Berarti si balok terhadap papan, relatif terhadap papan, itu ke kiri sebesar 8 meter per sekund kuadrat. Jadi kalau anggaplah kalau papannya kayak diem gitu ya, atau kamu lagi di atas papan gitu ya, kamu akan melihat si balok itu mundur terhadap kamu ya, itu 8 meter per sekund kuadrat. Oke? Jadi kalau ternyata kalau 26 Newton ya lebih besar daripada 24 Newton, maka balok ini mulai bergeser ke kiri. Sekarang bagaimana kalau case-nya lain? Bagaimana jika gaya pada papan dari sini ya, dari awal itu dikasihnya 20 Newton nih. Ya, dari awal tiba-tiba ditariknya 20 Newton. Ini alternatif soal yang lain. Jadi bukan kelanjutannya ya, tetapi dari awal sekarang kita kasih 20 Newton. Sama analisisnya ya. Kalau dikasih 20 Newton, berarti kan masih di bawah 24 nih. Berarti gaya gesek yang bekerja apa? Masih gaya gesek statis. Tapi gaya gesek statisnya tidak maksimum, ya kan? Karena gaya gesek statisnya kecil, cukup kecil saja, tapi sudah bisa membuat balok ini bisa bertahan pada tempatnya, yaitu papan yang sedang bergerak. Oke, kita mau analisis baloknya. Sigma Fx sama dengan M1 kali A1. Ya, saya tidak usah gambar lagi, saya gunakan gambar yang sama.
Di sini gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statisnya berapa kita nggak tahu. Karena bukan lagi gaya gesek statis maksimum kan, bukan 16 ya, bukan 16 Newton, tapi bisa lebih kecil dari 16. Nah, tetapi gaya gesek statis ini ya meskipun tidak maksimum digunakan untuk balok ini bergerak ke kanan terhadap tanah. Jadi 2 dikalikan A. Untuk papan juga sama, kita analisis hukum Newtonnya dalam arah sumbu X. Sigma Fx sama dengan M2 kali A2. Ya. Nah, dia ke kanan di sini 20 Newton ya, 20 Newton dikurang gaya gesek statis ke kiri kita nggak tahu besarnya sama dengan 1, masanya 1 dikalikan A. Perhatikan percepatan ini dan percepatan ini, percepatannya sama. Karena balok sama papan masih bersama-sama bergerak ke kanan. Jadi baloknya tidak slip, tidak kepleset ke belakang terhadap papan. Artinya masih bergerak berbarengan ke kanan. Artinya apa? Artinya percepatan balok terhadap tanah ke kanan, percepatan papan ke kanan terhadap tanah itu sama, yaitu A dan ini juga A. Nah, di sini Fs-nya saya substitusikan masuk sini. 2A. Maka 20 ya sama dengan 3A. A sama dengan 20/3. Jadi percepatan si ya balok dan si papan itu berbarengan ke kanan 20/3 meter per sekon kuadrat. Ya, perhatikan percepatan ini ya, ini beda sekali dengan kasus yang tadi ya, kasus yang awal ya, di mana kasusnya ini adalah 8 meter per sekon kuadrat. Ini lebih kecil ya, 20 dibagi 3 itu kan sekitar 6 komaan ya. Dan gaya geseknya masukkan ke sini 40/3 Newton ya, 40/3 Newton gaya geseknya, sedangkan kalau tadi kan gaya gesek statis maksimum 16 Newton. Ini di bawah 16 ya, 40/3 Newton. Oke, ini adalah beberapa kasus yang kalau teman-teman bisa lihat ya ada berbagai alternatif. Yang penting teman-teman dalam mengerjakan soal alternatif yang pertama, yang kedua, yang ketiga, teman-teman memahami konsepnya ya. Kapan gaya gesek itu digunakan, kapan statis, kapan kinetis. Lalu di sini ada penggabungan dengan soal gerak relatif. Oke, sampai di sini video tentang pembahasan gaya gesek ini. Tetap tonton video di Bengkel Vidas. Salam semangat!